Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dani Aidil Wismayadi, SSI MKOM, selaku dosen pengampu di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan aplikasi pendataan pesanan Flow Studio. Sebelum kami memaparkan pembahasan yang akan kami sampaikan, izinkan saya untuk mengenalkan rekan-rekan dari kelompok 7. Yaitu ada saya sendiri, Agung Kartikasari sebagai moderator, ada Anissa Amalia Rizkyani, Devi Wulandari, Fauzan Fatur Rashid Kuswardani, dan Misbah. Adapun beberapa konteks yang akan kami sampaikan, yang pertama itu tentang latar belakang, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga rancangan aplikasi, dan yang keempat program aplikasi. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertumbuhan bisnis jasa di Indonesia saat ini sudah sangat beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya wirausaha yang semakin gencar dalam membentuk bidang usaha, terutama di bidang jasa. Salah satu bisnis jasa yang sangat berkembang pesat ialah bisnis fotografi. Perkembangan bisnis fotografi itu dimulai sejak era awal tahun 2000-an sampai sekarang. Fotografi merupakan salah satu bidang komunikasi visual yang memiliki banyak peminat di Indonesia. Fotografi juga merupakan suatu proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari satu objek dengan merekam, suatu proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari satu objek dengan merekam pantulan cahaya pada media visual yang konkret dan realistik, karena foto merupakan penggambaran nyata dari suatu objek atau peristiwa yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan fotografi tersebut, banyak fotografer muda yang mulai bermunculan khususnya di Indonesia. Dengan banyaknya fotografer baru yang bermunculan, maka semakin ketat juga persaingan dalam dunia fotografi. Maka dari itu, edukasi serta pendidikan yang sesuai dengan peminatan dalam bidang-bidang fotografi sangat dibutuhkan guna memberikan masukan serta wawasan yang sangat luas lagi. Dalam dunia fotografi, pemetaan sangat penting guna untuk memenuhi kebutuhan serta tetap menjaga produktivitas dari setiap individu di bidang publikasi sebagai memori media foto atau gambar, agar dapat menghadirkan banyak keuntungan bagi pemasaran dan juga menghadirkan keuntungan bagi konsumen, antara lain adalah memberikan kenyamanan dalam proses penggunaan jasa fotografi dan bagaimana cara untuk mendapatkan hasil foto yang baik. Saat ini, industri fotografi di Bandung diramaikan dengan banyak pemain baik sebagai freelance fotografi maupun yang sudah memiliki studio foto. Salah satu studio foto yang cukup tenar di Bandung adalah Flow Studio. Berdasarkan observasi singkat, Flow Studio ini memiliki masalah atau kesulitan dalam pendataan dan perincian data pelanggan. Dikarenakan Flow Studio masih menggunakan aplikasi yang kurang memadai untuk memecahkan masalah yang ada. Maka dari itu, kelompok kami memilih Flow Studio sebagai objek studi untuk kami bantu membuatkan aplikasi sebagai pemecahan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk meneliti laporan tugas besar ini berjudul Perancangan Aplikasi Flow Studio. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan penelitian untuk permasalahan yang diangkat dalam laporan tugas besar ini adalah yang pertama, rancangan aplikasi ini kiranya dapat menghemat waktu dalam pendataan dan pengolahan data. Yang kedua, membuat suatu rancangan sistem dan program aplikasi sistem guna mempermudah penyelesaian permasalahan dalam Flow Studio. Manfaat yang pertama bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam hal perancangan sistem dan program aplikasi yang berbasis CLI, Command Line Interface. Yang kedua, bagi UMKM itu sendiri diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk menunjang aktivitas yang terjadi dalam UMKM secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tentang Flow Studio itu sendiri, yaitu merupakan sebuah perusahaan retail yang menggunakan jasa fotografi sebagai produk utama selain cetak foto dan penjualan barang fotografi lainnya.
Flow Studio memiliki masalah atau kesulitan dalam pendataan dan perincian data pelanggan dikarenakan Flow Studio masih menggunakan aplikasi yang kurang memadai untuk memecahkan masalah yang ada. Maka dari itu, kelompok kami memilih Flow Studio sebagai objek studi untuk kami bantu pembuatan aplikasi sebagai pemecahan masalah untuk Flow Studio. Selanjutnya, pembahasan rancangan aplikasi yang berisikan pseudocode, flowchart, dan mockup akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa, Devi, dan Fauzan. Untuk Anissa, Devi, dan Fauzan dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Nah, sekarang bagian rancangan aplikasi yaitu pseudocode dan flowchart dan mockup dari bagian aplikasi ini. Pertama-tama itu pseudocode dan flowchart bagian 1 yaitu Flow Studio. Yaitu mulai Flow Studio lalu dikreasi variabel integer harga, pilihan, array, integer pilihan, string nama, nomor HP, array, string jasa dipesan, jasa sementara, dan boolean status. Kemudian modifikasi seluruh list jasa. Selanjutnya, usaha menginput pilihan. Jika memilih 1 maka akan kebagian print sprite list. Jika memilih 2 maka akan kebagian read sprite list. Jika memilih 3 maka akan kebagian family photo cache. Jika memilih 4 maka akan material photo page. Kalau 5 itu masuk ke bagian group photo package. Dan yang ke-6 bagian terakhir masuk ke bagian graduation photo package. Kemudian jika memilih selain itu maka akan menunjukkan jasa tidak ada dan pesan lagi. Jika ya maka akan mengulang ke bagian 4. Jika tidak maka akan keluar. Nah, ini adalah mockup dari pilihan Flow Studio. Selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu print sprite list. Mulai masuk bagian menu pilihan print sprite list, dikreasi variabel array integer jasa pilihan, array jasa sementara, dan integer harga. Selanjutnya memberikan list jasa. Usaha mengikut pilihan. Jika memilih 1 maka akan memberikan beberapa pilihan dari cetak foto. User menginputkan pilihan dan dicek sesuai apa yang diinputkan. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika ya maka lanjut. Jika tidak maka selesai. User menambahkan nama dan nomor HP. Menampilkan surat pesanan. Jika memilih 2 maka akan memberikan beberapa pilihan dari cetak kanvas. User membuat pilihan dan dicek sesuai apa yang diinputkan. Jasa pilihan, jasa sementara, harga sesuai dengan cara yang diinputkan. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika ya maka lanjut. Jika N maka selesai. Jika diinputan tidak ada di dalam menu maka akan menampilkan jasa tidak ada. User memasukkan nama dan nomor HP. Jika lalu menampilkan surat pesanan. Jika memilih 0 maka memilih cetak foto dan cetak kanvas, yaitu memilih kedua pilihan tersebut. Menginputkan mau berapa pilihan, menginputkan nama saja pilihannya, jasa pilihan, jasa sementara, harga sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika ya maka lanjut. Jika ya maka selesai. Usaha memasukkan nama, nomor HP, menampilkan surat pesanan. Jika memilih selain itu maka akan menunjukkan jasa tidak ada dan pesan lagi. Jika ya maka akan mengulang ke bagian 4. Jika N atau tidak maka keluar pseudocode bagian 3 yaitu request list. Nah, ini adalah flowchart dan mockup-nya dari pilihan print sprite list. Dan ini suruh pesanannya. Selanjutnya yaitu pseudocode dan flowchart bagian 3 yaitu print sprite list. Sama seperti yang tadi, cuman di sini bedanya tuh ada dalam pilihannya. Pertama-tama mulai print sprite list, dikreasi variabel array, jasa array, dan jasa sementara, dan harga. Menampilkan list jasa. User memasukkan pilihan. Jika memilih 1, maka user memilih 2 jam. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai apa yang jasa pilihan. Menampilkan pesanan proses pesanan. Jika ya, maka lanjut. Jika N, maka selesai. User memasukkan nomor HP, nama dan nomor HP, dan menampilkan surat pesanan. Jika memilih 2, maka user memilih 4 jam. Jasa pilihan, jasa sementara, harga sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika ya maka lanjut. Jika maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor HP, menampilkan surat pesanan. Jika memilih 3 maka user memilih 6 jam. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai dengan jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika ya maka lanjut. Jika N maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor HP. Menampilkan surat pesanan. Jika 4 maka user memilih 8 jam. Menampilkan pesan proses pesanan.
Jika ya, maka lanjut. Jika ya, maka selesai. Lalu jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Lalu masukkan nama dan nomor HP, mengaktifkan struk pesanan. Jika memilih 5, maka user memilih 10 jam. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai yang dipilih, menampilkan pesan, proses pesanan. Jika ya, maka lanjut. Jika ya, maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor HP, mengaktifkan struk pesanan. Jika memilih selain itu, maka akan munculkan pilihan jasa tidak ada dan pesan lagi. Jika ya, maka akan mulai ke bagian 4. Jika tidak, maka keluar, dan ini adalah bocoran dari bagian 3, Print Price List. Yang berikut adalah mockup dari pilihan Print Price List. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Anissa. Selanjutnya, pseudocode dan flowchart-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devi. Devi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode dan flowchart bagian 4, yaitu Family Photo Package. Yang pertama itu mulai Family Photo Package, deklarasikan variabel array in jasa pilihan array jasa sementara harga. Menampilkan list jasa, user menginputkan pilihan. Jika memilih 1, maka user memilih browse. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan, proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. User memasukkan nama, nomor handphone, menampilkan start pesanan, menampilkan struk pesanan. Jika memilih 2, maka user memilih silver. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan, proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor handphone. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih 3, maka user memilih gold. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan, proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor handphone. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih 4, maka user memilih platinum. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor handphone. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih 0, maka user memilih pilihan beberapa, menginputkan mau berapa pilihan. Menginputkan mana saja pilihannya. Asa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan, proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor handphone, menampilkan struk pesanan. Jika memilih selain itu, maka akan memunculkan jasa tidak ada dan pesan lagi. Jika Y, maka akan mengulang ke bagian 4. Jika N, maka keluar. Dan ini adalah flowchart dari bagian 4, yaitu Family Photo Package. Ini juga bagian mockup dari pilihan Family Photo Package beserta struknya. Selanjutnya itu pseudocode dan flowchart bagian 5, yaitu Maternity Photo Package. Pertama itu mulai Maternity Photo Package, deklarasikan variabel array in jasa pilihan array jasa sementara harga. Menampilkan list jasa. User menginputkan pilihan. Jika memilih 1, maka user memilih bronze. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan, proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. User memasukkan nama, nomor handphone. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih 2, maka user memilih silver. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan, proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor handphone. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih 3, maka user memilih gold. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan, proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor HP. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih 0, maka user memilih pilihan beberapa. Menginputkan mau berapa pilihan. Menginputkan mana jasa pilihannya, jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih.
menampilkan pesan proses pesanan. Jika Y, maka lanjut, jika N, maka selesai. Lalu masukkan nama, nomor handphone, menampilkan struk pesanan. Jika memilih selain itu, maka akan memunculkan jasa tidak ada, dan pesan lagi. Jika Y, maka akan mengulang ke bagian 4, jika N, maka keluar. Dan ini flowchart dari bagian 5, yaitu maternity photo package. Mockup dari pilihan maternity photo package. Selanjutnya itu pseudocode dan flowchart bagian 6, group photo package. Pertama itu mulai, group photo package, deklarasikan variabel array in jasa pilihan, array jasa sementara harga. Menampilkan list jasa, user menginputkan pilihan. Jika memilih satu, maka user memilih just a friend. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. User memasukkan nama, nomor handphone. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih 2, maka user memilih good friends. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor handphone. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih 3, maka user memilih best friend. Jasa pilihan, jasa sementara diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor HP. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih 4, maka user memilih sole method. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor HP. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih 0, maka user memilih pilihan beberapa, menginputkan mau beberapa pilihan. Menginputkan mana saja pilihannya. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu masukkan nama dan nomor handphone. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih selain itu, maka akan memunculkan jasa tidak ada dan pesan lagi. Jika Y, maka akan mengulang ke bagian 4, jika N, maka keluar. Dan ini adalah flowchart dari bagian 6, yaitu group photo package. Ini tampilan dari mockup dari pilihan group photo package. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Devi atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan tersebut akan disampaikan oleh Fauzan. Silakan Fauzan. Makasih moderator. Pseudocode dan flowchart bagian 7, grading photo package. Nah, pertama mulai. Nah, kedua grading photo package, dan ketiga deklarasikan variabel array in jasa pilihan array jasa sementara harga. Menampilkan list jasa, user menyimpulkan pilihan. Jika memilih satu, maka user memilih bronze. Jasa pilihan jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. User memasukkan nama, nomor HP, menampilkan struk pesanan. Jika memilih 2, maka user memilih silver. Jasa memilih jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu masuk nama dan nomor HP. Menampilkan struk pesanan. Jasa pilih jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesanan proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu memasukkan nama dan nomor HP. Menampilkan struk pesanan. Jika memilih 0, maka user memilih pilihan berapa. Menginputkan maupun berapa pilihan. Menginputkan mana saja pilihannya. Jasa pilihan, jasa sementara, harga diisi sesuai jasa yang dipilih. Menampilkan pesan proses pesanan. Jika Y, maka lanjut. Jika N, maka selesai. Lalu memasukkan nama dan nomor HP. Menampilkan struk pesanan.
Jika memilih selain itu, maka akan memunculkan jasa tidak ada yang pesan lagi. Jika Y, maka mengulang kembali bagian 4. Jika N, maka keluar. Nah, flowchart dari bagian genting foto package seperti ini gambarannya. Mockup dari pilihan genting foto package seperti ini. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Fauzan atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu program aplikasi yang akan dijelaskan oleh Misbah. Baik, moderator saya izin share screen. Silakan untuk Misbah. Baik, terima kasih. Oke, yang pertama di sini kita coba untuk menjalankan aplikasinya. Kita coba jalankan terlebih dahulu aplikasi dari Flow Studio. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Flow Studio, yang mana pertama-tama itu akan menampilkan judul dari aplikasi ataupun misalnya juga banner mungkin ya, banner dari aplikasinya, yaitu di sini akan memunculkan selamat datang di Flow Studio dan akan menampilkan alamat dari Flow Studio itu sendiri. Nah, di sini akan ada 6 pilihan. Yang pertama ada print price list, yang kedua ada rent price list, yang ketiga ada family photo package, yang keempat ada maternity photo package, yang kelima ada group photo package, dan yang keenam ada graduating photo package. Di sini kita coba memasukkan menu yang pertama, yaitu print price list. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada cetak foto, yang kedua ada cetak kanvas, dan yang ketiga ada pilih keduanya. Nah, di sini kita coba pilih keduanya. Nah, yang pertama di sini itu akan memunculkan menu cetak foto, yang mana di menu cetak foto ini ada menu lagi, yaitu ada 9 menu. Yang pertama ada 4R, yang kedua ada 5R, yang ketiga ada 8RP, yang keempat ada 10R, yang kelima ada 12RP, yang keenam ada 16RP, yang ketujuh ada 20RP, yang kedelapan ada 24RP, dan yang ke-9 itu pilih beberapa. Nah, di sini kita coba untuk pilih beberapa. Kita pengennya banyak misalnya. Nah, di sini kita pengennya tuh 3 pilihan. Nah, masukkan pilihan di sini akan memasukkan pilihan. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan pilihan kita. Misalnya saya ingin pilih nomor 3, nomor 2, dan nomor 5. Nah, di sini akan ditanya nih mau dengan apa enggak untuk pilihan pertama. Misalnya di sini kita masukkan iya, maka harga akan di-set langsung 40.000. Nah, mau dengan apa enggak ini untuk pilihan kedua. Misalnya di sini kita tidak pilihan kedua, maka harganya akan di-set 5.000. Nah, di sini akan ditanya juga mau dengan apa enggak untuk pilihan ketiga. Misalnya di sini kita iya, maka akan di-set harganya. Lalu akan memunculkan menu dari pilihan kedua, yaitu cetak kanvas. Nah, di sini ada 7 pilihan. Yang pertama ada 16R, yang kedua ada 12RP, yang ketiga ada 20R, yang keempat ada 20RP, yang kelima ada 24RP, yang keenam ada 24. Yang kelima ada 24R, yang keenam ada 24RP, dan yang ketujuh ada pilihan beberapa. Nah, misalnya kan di sini kita pengennya tuh pilih satu aja, yang misalnya pilih 3 misalnya. Nah, di sini akan ditanya juga mau dengan frame minimalis jika tekan Y, apa frame ukir jika tekan N. Misalnya di sini kita pakainya frame ukir aja, maka akan di-set harga 300.000. Nah, di sini akan langsung memunculkan pertanyaan proses pesanan. Jika iya, maka dia akan
melanjutkan pesanan tersebut akan diproses. Jika end, maka dia akan langsung keluar dari aplikasi. Misalnya kita proses pesanan, lalu kita masukkan nama pemesan. Misalnya di sini nama saya yaitu Isma, masukkan nomor telepon 08. Nah, maka di sini akan langsung memunculkan struk dari pesanan yang kita minta. Di sini akan langsung di-set waktu sesuai pemesanan. Dan di sini juga akan menampilkan nama dan nomor HP sesuai yang tadi kita inputkan. Dan di sini juga akan menampilkan pilihan jasa yang tadi sudah kita pilih. Dan di sini juga akan menampilkan total harga dari semua pilihan yang kita pilih. Di sini jumlah totalnya itu adalah 420.000. Ini untuk pilihan pertama. Terus kita coba untuk pilihan kedua. Misalnya pilihan keduanya kita pilih ke menu 2, Plan Price List. Nah, di sini ada 5 pilihan. Yang pertama ada 2 jam, yang kedua ada 4 jam, yang ketiga ada 6 jam, yang keempat ada 8 jam, dan yang kelima ada 10 jam. Nah, misalnya di sini kita pilih yang kelima, 10 jam, harganya 735.000. Apakah mau diproses? Kita iya. Maka di sini akan disuruh untuk memasukkan nama. Kita masukkan nama, lalu masukkan nomor telepon. Nah, maka di sini akan langsung dibuatkan struk dari pesanan yang kita pilih, yaitu 10 jam dengan harga 735.000. Itu untuk pilihan kedua. Misalnya kita langsung masuk lagi ke pilihan ketiga. Kita pilihan ketiga. Misalnya pilihan ketiga itu family atau package. Kita pilih yang ketiga. Nah, di sini ada 5 pilihan. Yang pertama itu ada project, yang kedua ada silver, yang ketiga ada gold, yang keempat ada platinum, dan yang kelima ada pilihan beberapa. Pilih beberapa. Nah, di sini kita coba untuk pilih beberapa, misalnya pilih mau berapa pilihan. Misalnya di sini saya pengennya tuh 2 pilihan, tapi semua tuh gold gitu kan. Kita tinggal masukkan aja, misalnya kita pilihnya itu silver aja 2, berarti masukkan lagi silver. Proses pesanan, ya masukkan nama, nomor HP, dan akan langsung menampilkan dari pilihan yang kita minta, yaitu family atau package dan silver 2 dengan harga 650.000. Itu untuk pilihan ketiga. Misalnya kita langsung masuk lagi ke pilihan keempat. Kita coba masuk ke pilihan keempat. Nah, di sini juga ada 4 pilihan. Yang pertama ada bronze, yang kedua ada silver, yang ketiga ada gold, dan yang keempat ada pilih beberapa. Nah, misalnya di sini kita pilihnya tuh gold. Dengan harganya itu 1.200.000, itu akan langsung di-set. Nah, di sini apakah mau proses pesanan? Ya, masukkan nama, masukkan nomor HP, di-set struknya. Kita pilih PPC dengan gold dengan harga total 1.200.000. Itu untuk pilihan keempat. Terus kita langsung lanjut ke pilihan kelima, yaitu grup foto PSCS. Kita misalnya langsung pilih 5. Nah, di sini akan langsung ke menu grup foto PSCS. Yang mana di grup foto PSCS ini ada 5 pilihan, yaitu Just a Friends, yang kedua ada Good Friends, yang ketiga ada Best Friend, yang keempat ada soulmates, yang kelima itu ada pilih beberapa. Misalnya kita pengennya tuh sama teman baik, kan, best friend. Nah, harganya 300.000. Orang mau diproses pesanannya, ya karena bisa dibuatin sesuai pilihan yang kita minta. Terus kita coba untuk milih yang terakhir misalnya. Dan yang terakhir
di sini kita pilih yang nomor 6, yaitu graduating. Nah, di menu graduating foto package itu ada 4 pilihan. Yang pertama ada bronze, yang kedua ada silver, yang ketiga ada gold, dan yang keempat itu pilih berapa. Misalnya di sini kita pilih juga gold. Dengan harganya itu 575.000, itu akan langsung di-set. Nah, apakah pesanan mulai proses? Ya, langsung dibuatkan struk pesanannya sesuai yang dipilih, yaitu graduating foto package dan tipenya graduating. Maka total harganya itu 575.000. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari program aplikasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Misbah atas pemaparannya. Dan ini merupakan dokumentasi yang kita lakukan, yaitu kita survei ke tempat flow studinya langsung. Selanjutnya kita diskusi melalui Google Meet atau via Zoom maupun via WA. Mungkin hanya itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Misbah. Ulangin dong, ulangin dong please lah. Sumpah. Sumpah demi Allah. Maaf. Lalu masukkan